Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas penyetaraan reaksi redoks menggunakan metode setengah reaksi atau metode ion elektron pada reaksi antara MnO4- dengan C2O42- yang menghasilkan Mn2+ dan CO2 pada suasana basah. Nah, sebelumnya pada reaksi ini, penyetaraan reaksi pada persamaan reaksi ini telah dibahas dengan menggunakan metode bilangan oksidasi. Nah, sekarang kita bahas dengan menggunakan metode setengah reaksinya atau metode ion elektron. Nah, dalam suasana asam ini juga pernah dibahas. Link videonya ada di deskripsi di bawah ya. Nah, sekarang kita bahas untuk yang suasana basahnya. Nah, pada penyetaraan reaksi redoks menggunakan metode setengah reaksi dalam suasana basah, kita mengikuti langkah-langkah berikut ini. Nah, langkah pertama yaitu kita menentukan biloks masing-masing atom dalam persamaan reaksi berikut. Yaitu kita tentukan dulu biloks Mn, biloks O, dan juga C. Nah, untuk setelah kita menentukan biloks masing-masing atom pada persamaan reaksi ini, kita akan dapat mengetahui mana yang mengalami reaksi reduksi dan juga mana yang mengalami reaksi oksidasi. Nah, setelah mengetahui mana yang mengalami reaksi reduksi dan oksidasi, kita dapat menentukan kerangka dasar setengah reaksinya. Nih, pada langkah kedua. Nah, selanjutnya langkah ketiga yaitu kita menyetarakan atom yang berubah biloks dengan menambahkan koefisien di depannya. Langkah keempat yaitu kita menyetarakan jumlah atom O dengan menambahkan H2O pada ruas yang kelebihan atom O atau ruas yang terdapat atom O. Nah, pada langkah kelima, kita menyetarakan jumlah atom H dengan menambahkan ion OH-. Karena ini suasananya basah. Nah, langkah ke-6, kita menyetarakan jumlah muatan dengan cara menambahkan elektron. Langkah ke-7 yaitu menjumlahkan persamaan reaksi reduksi dan reaksi oksidasi dengan menyamakan jumlah elektronnya. Nah, lanjut kita mulai pada langkah pertama yaitu menentukan biloks masing-masing atom dalam persamaan reaksi ini. Nah, kita tahu bahwa biloks O itu adalah -2 kan? Nah, -2 dikalikan 4 berarti -8. -8 dikurangkan 1 di sini ada minus berarti biloks Mn-nya adalah +7. Nah, kita anggap semuanya sudah dapat menentukan biloks masing-masing atom ya. Jadi kita lanjut pada penyetaraan reaksi redoksnya. Nah, untuk yang di sini juga O itu biloksnya adalah -2. -2 dikalikan 4 berarti -8. -8 dikurangkan 2 berarti kan +6. +6 dibagi 2 karena di sini C-nya ada 2 berarti biloks C adalah +3. Nah, untuk di sini Mn2+ berarti biloksnya adalah +2. Dan untuk O di sini O itu kan biloksnya -2. -2 dikalikan 2 berarti -4. Nah, kalau O-nya itu -2 dikalikan 2 berarti -4, berarti biloks C adalah +4. Nah, seperti itu. Nah, dari biloks-biloks yang telah kita tentukan, kita dapat mengetahui bahwa yang mengalami perubahan biloks itu adalah Mn dan C. Di sini Mn mengalami penurunan biloks yaitu dari +7 menjadi +2. Dalam artian bahwa Mn di sini mengalami reaksi reduksi. Nah, sedangkan C di sini mengalami kenaikan biloks yaitu dari +3 menjadi +4, yang berarti atom C di sini mengalami reaksi oksidasi. Nah, kita sudah mengetahui mana yang mengalami reaksi reduksi dan juga oksidasinya. Sekarang kita tentukan, kita buat kerangka dasar setengah reaksinya. Nah, di sini ada kerangka dasar setengah reaksi untuk MnO4- yang menghasilkan Mn2+. Ini untuk yang reduksi ya. Adapun untuk yang oksidasi, tadi itu yang mengalami oksidasi adalah C. Kita tulis di sini yang kerangka dasar setengah reaksinya adalah C2O42- menghasilkan CO2. Nah, oleh karena jumlah C yang di ruas kiri itu tidak sama dengan ruas kanan, di sini 2, di sini 1, kita setarakan dengan cara menambahkan koefisien nih pada langkah ketiga ya.
kita tambahkan koefisien. Nah, karena yang Mn ini sama-sama 1, jadi kita tidak perlu menambahkan koefisien. Sedangkan untuk yang oksidasi itu, yang C-nya tadi kan tidak sama, jadi kita perlu menambahkan koefisien di sini sebanyak 2. Nah, jadi setara. Di sini ada 2 atom C, dan di ruas kanan juga ada 2 atom C. Oke, sudah paham ya? Kita menyetarakan dengan cara menambahkan koefisiennya. Nih, koefisiennya. Nah, langkah keempat, kita menyetarakan jumlah atom O dengan menambahkan H2O pada ruas yang kelebihan atom O atau yang terdapat atom O. Nah, kita lihat di sini, pada setengah reduksinya, ini kan pada ruas kiri terdapat atom O, sedangkan ruas kanan tidak. Nah, sekarang kita menyetarakan jumlah atom O dengan menambahkan H2O pada ruas yang kelebihan atom O. Jadi, pada ruas kiri kita tambahkan H2O. Nih, pada ruas kiri kita tambahkan H2O. Sebanyak O yang ada di sini. O di sini kan ada 4, berarti kita tambahkan 4 H2O. Di sini ada 4 O. Oke. Nah, untuk yang oksidasi, di sini kan di ruas kiri itu ada 4 atom O. Di ruas kanan juga ada 4 atom O. Jadi kita tidak perlu menambahkan apa-apa. Cukup dituliskan dengan yang sama seperti ini. Nah, seperti ini. Tetap tidak ditambahkan apa-apa. Karena jumlah atom O-nya sudah sama. Nah, langkah kelima, kita menyetarakan jumlah atom H dengan menambahkan ion OH-. Nah, yang ada atom H itu kan di yang setengah reduksi, yaitu sebanyak 8 atom H. Nah, oleh karena terdapat 8 atom H, jadi menambahkan OH- itu sebanyak 8 OH- pula. Tuh, 8 OH-. Karena di sini hanya ada 8, kita tambahkan 8 OH-. Jadi, H di sini di ruas kanan menjadi 8, sama seperti yang di ruas kiri. Nah, sedangkan yang setengah oksidasinya, ini kan tadi tidak ada atom H ya, untuk C2O42- dan 2CO2 tidak ada atom H, jadi tidak perlu ditambahkan apa-apa. Kita lanjut langkah ke-6. Oke. Langkah ke-6 itu menyetarakan jumlah muatan dengan menambahkan elektron. Nah, sebelum menyetarakan jumlah muatan dengan menambahkan elektron, kita tentukan muatan dari masing-masing ini, ruas kiri dan ruas kanan. Sudah sama atau belum gitu. Untuk MnO4- berarti muatannya adalah -1 dari sini nih. Nah, -1-nya nih, -1 dari sini. Untuk H2O, ini tentu saja biloknya O ya. Biloknya 0. 0 dikalikan 4 berarti 0. Untuk Mn2+, biloknya pasti +2. Untuk OH-, di sini udah ada -1. -1 dikalikan 8 berarti muatannya menjadi -8. Nah, ruas kiri ini, ruas kanan ini. Berarti total ruas kiri itu adalah -1 ditambahkan 0 menjadi -1. Sedangkan untuk ruas kanan itu +2 ditambah -8, berarti jadinya -6. Oke, belum sama nih ruas kiri dan kanan. Nah, untuk menyamakannya barulah kita tambahkan elektron. Nah, elektron yang ditambahkan yang mana ya? Biar sama. Nah, tentu saja kita nambahinnya di ruas kiri, yaitu sebanyak 5 elektron. Nah, -1 ditambah -5 berarti jadinya -6, sama dong dengan yang kanan. Nah, begitulah cara menambahkan elektron agar muatan ruas kiri dan ruas kanannya sama ya. Oke, ini udah sama-sama -6. Kita lanjut untuk yang setengah oksidasinya. Nah, di sini C2O42- berarti muatannya adalah -2. Sedangkan untuk CO2 di sini muatannya adalah 0. Nah, belum sama kan ruas kiri dan kanan? Di sini -2, di sini 0. Nah, sekarang kita setarakan. Kita samakan dengan cara menambahkan elektron, yaitu pada ruas yang kanan kita tambahkan sebanyak
2 elektron. Nah, sekarang sudah sama muatannya, itu sama-sama min 2. Nah, langkah ketujuh, kita menjumlahkan persamaan reaksi reduksi dan reaksi oksidasi dengan menyamakan jumlah elektron. Nah, kita tulis dulu ya. Elektronnya kan tadi ini ditambahkan 5 elektron ya untuk reaksi reduksinya. Kita tuliskan di ruas kiri kan. 5 elektronnya di ruas kiri. Nah, untuk yang setengah oksidasi, kita tadi menambahkan 2 elektron, yaitu pada ruas sebelah kanan. Nah, kita tuliskan seperti ini. Nah, sekarang kita jumlahkan, tapi harus menyamakan jumlah elektronnya. Nah, agar jumlah elektron yang direduksi, setengah reduksi dan juga setengah oksidasi itu sama, maka kita perlu mengkalikan. Kalikan seperti ini. Nah, untuk yang reduksi kita kali 2, karena ini 2 ya. Agar sama-sama menjadi 10, kita kali 2. Dan untuk yang setengah oksidasi, kita kalikan 5 di sini. 5 dikali 2 kan 10. Nah, seperti itu. Nah, kita kalikan untuk semuanya nih. Nah, 2 dikalikan 1 MnO4 berarti kan jadinya seperti ini. Nih, MnO4 min dikalikan 2 berarti menjadi 2 MnO4 min. Nih 4H2O dikalikan 2 berarti menjadi 8H2O. 5 elektron dikalikan 2 tentu saja menjadi 10 elektron. Nah, 1 Mn2 plus dikalikan 2 menjadi 2 Mn2 plus. Nah, 8 OH min dikalikan 2 tentu saja menjadi 16 OH min. Nah, begitu juga dengan yang oksidasi. Kita kalikan 5 nih. 1C2O4 2 min kita kalikan 5 berarti menjadi 5C2O4 2 min. Nah, 2CO2 dikalikan 5 menjadi 10CO2. 2 elektron dikalikan 5 menjadi 10 elektron. Nah, sekarang elektron pada yang setengah reduksi dan juga oksidasi sudah sama-sama 10 nih. Karena sudah sama-sama 10, kita jumlahkan. Jumlahkan seperti ini. Nah, ini sekarang bisa kita coret untuk yang elektronnya. Nah, kita coret ya. Nah, sehingga hasilnya adalah 2Mn O4 min ditambah 5C2O4 2 min ditambah 8H2O, ini turun ke bawah, menghasilkan 2Mn2 plus ditambah 10CO2 dan juga 16 OH min. Nah, jadi reaksi setaranya seperti itu. Nah, karena ini reaksi setaranya, sekarang kita cek dulu. Beneran setara atau tidak nih? Setara dalam hal muatannya, muatan ruas kiri dan kanan itu setara atau tidak. Dan juga jumlah atom di ruas kiri dan kanannya setara atau tidak. Sekarang kita cek. Yang pertama kita cek untuk yang muatannya dulu. Nah, di sini ada min 1 dikalikan 2 berarti jadinya min 2. Nah, di sini ada min 2 dikalikan 5 berarti menjadi min 10. Min 10, jelek sekali tulisannya. Dan di sini H2O tentu saja muatannya 0, berarti muatan di ruas kiri itu menjadi min 2 ditambah min 10, berarti menjadi min 12. Oke, min 12. Kenapa jelek? 12. Nah, untuk yang ruas kanannya di sini ada plus 2 ditambahkan 2 dikalikan 2 berarti plus 4. Di sini CO2 muatannya 0. Untuk OH min ini min 1 dikalikan 6 berarti min 16. Nih, min 16 ditambahkan 4 ditambahkan 0 berarti menjadi min 12. Sudah sama muatan kiri dan kanan, sama-sama min 12. Berarti sudah setara dalam hal muatannya. Nah, sekarang kita cek untuk yang jumlah atom ruas kiri dan kanan. Nah, di sini kita lihat dulu yang Mn maksudnya. Mn di sini ada 2. Ini 1 dikalikan 2 berarti ada 2 atom Nn sebelah kiri, ruas kiri. Nah, di ruas kanan juga sudah ada 2 Mn, berarti sudah setara untuk atom Mn. Nah, untuk O di sini berarti 4 dikalikan 2 ada 8 atom O.
Nah, sedangkan di sini 4 dikalikan 5 berarti ada 20. Di sini ada 1 dikalikan 8 berarti ada 8. 8. Nah, berarti atom O di sini ada berapa tuh? 20 ditambahkan 16 berarti ada 36 atom O-nya. O-nya 36. Nah, di ruas kanannya gimana nih? 2 dikalikan 10 berarti ada 20. 20 ditambahkan 1 dikali 16 berarti ada 16. Nah, berarti O di ruas kanannya berapa? 20 ditambahkan 16 berarti ada 36 atom O. Nah, berarti sudah setara untuk atom O-nya. Kita lanjut ke atom C ya, kita hapus dulu. Atom C di ruas kiri ini 2 dikalikan 5 berarti menjadi 10. Dan untuk di ruas kanan ini 1 dikalikan 10 berarti ada 10 atom C. Sudah setara ya atom C-nya, sama-sama 10 ruas kiri dan kanan. Dan terakhir nih, tadi kan O udah, kita lanjut ke H yang terakhir. 2 dikalikan 8 itu adalah 16. Dan di sini atom H di sini 1 dikalikan 16 berarti ada 16 atom H. Berarti sudah setara, sama-sama 16. Nah, sudah setara dalam hal muatan dan juga jumlah atom ruas kiri dan kanan. Nah, berarti ini sudah jadi ya, sudah setara reaksinya. Ini adalah reaksi setaranya. Oke, semangat belajarnya. Jangan lupa subscribe. Thank you. Assalamualaikum.